Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Din Islamia dari kelas M212 PGSD Universitas Negeri Makassar. Demi melengkapi tugas mata kuliah kajian bahasa Indonesia di SD, saya akan menjelaskan materi tentang morfem, morfem terbagi, morfem segmental, dan morfem suprasegmental. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Untuk mengidentifikasi sebuah morfem, perlu dilakukan perbandingan satuan bentuk kata dengan bentuk-bentuk satuan kata yang lain. Nah, sebuah kata bisa dikatakan morfem apabila bentuk satuan katanya bisa hadir secara berulang-ulang dalam bentuk yang lain. Perhatikan contoh yang ada pada PPT. Perbandingan bentuk kedua. Nah, di sana ada kedua, ketiga, kelima, dan ketujuh. Bentuk kedua, jika dibandingkan dengan contoh di atas, dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan mempunyai makna yang sama, yaitu menyatakan tingkat atau derajat. Sehingga bentuk ke pada contoh di atas adalah morfem, karena merupakan bentuk terkecil yang berulang-ulang dan mempunyai makna yang sama. Morfem-morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain kebebasannya, keutuhannya, dan maknanya. Morfem terbagi. Nah, morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Contohnya, kata perjalanan yang memiliki satu morfem utuh, yaitu jalan, dan satu morfem terbagi, yaitu per-an. Pada kata per-an, walaupun terpisah, tetap adalah satu morfem. Morfem segmental. Nah, morfem segmental adalah morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem lihat, la, sikat, dan ber. Sebagai contoh, morfem rumah. Nah, morfem rumah dapat dianalisis ke dalam segmen-segmen yang berupa fonem R, U, M, A, dan H. Nah, fonem-fonem ini tergolong dalam fonem segmental. Oleh karena itu, morfem rumah tergolong ke dalam jenis morfem segmental. Nah, untuk informasi tambahan, fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisa keberadaannya. Ia terdiri atas vokal dan konsonan. Nah, selanjutnya ada morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Morfem ini misalnya terdapat dalam bahasa Ngebaka di Kongo Utara, Afrika. Setiap kata kerja pada bahasa Ngebaka disertai petunjuk waktu yang berupa nada. Nah, dalam bahasa Ngebaka untuk menggunakan kalimat masa kini digunakan simbol nada turun, sedangkan kalimat masa lampau menggunakan nada datar. Kalimat masa nanti menggunakan nada turun naik, dan untuk kalimat imperatif menggunakan nada naik. Bahasa yang memiliki morfem ini diantaranya adalah bahasa Burma, Cina, dan Thailand. Sedangkan bahasa Indonesia tidak memiliki fonem suprasegmental. Itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait morfem, morfem terbagi, morfem segmental, dan morfem suprasegmental. Terima kasih.